Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, selamat sore. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan 4 Maret 2023 atau minggu kedua Prapaskah. Tema kali ini adalah persekutuan kita beriman di tengah krisis yang diambil dari Mazmur 121. Tema ini sangat cocok karena kita tahu bahwa dunia ini semakin tidak menentu, semakin banyak krisis. Semoga persoalan kali ini membawa berkat bagi kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kita tahu bahwa saat ini dunia menghadapi yang namanya VUCA, yaitu adalah volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, yang artinya dunia yang kita hidupi sekarang di mana perubahan sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi oleh banyak faktor yang sulit dikontrol, dan kebenaran serta realitas menjadi sangat subjektif. Namun kita tahu bahwa Tuhan adalah satu-satu harapan kita. Kita mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Marilah kita nyanyikan memuji nama Tuhan dengan lagu Engkaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tangan
dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Bacaan ayat dari Mazmur 69 ayat 14. Saya ulangi, bacaan ayat dari Mazmur 69 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kadang kita sering mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita telah melakukan banyak hal, tetapi pikiran kita, kenapa ya kok belum terwujud? Satu hal kadang kita lupa bahwa kita kurang berkomunikasi dengan Tuhan dengan doa. Mari kita pujikan lagu dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu, yang akan mengingatkan kita pentingnya akan doa. Kita pujikan lagu ini, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala
Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum memasuki langkah selanjutnya, kita berdoa untuk mengawali persekutuan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dalam keadaan sehat, semua itu atas anugerah-Mu saja. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu di dalam persekutuan online untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu lebih tinggi. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dan diam di dalam hati kami, sehingga semua yang terjadi adalah kehendak-Mu. Berkati persekutuan online ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu dan teman sekalian, bahwa di dalam menghadapi era VUCA ini, kita harus bisa fleksibel, kita harus bisa memahami ketidakpastian, kita harus bisa membangun koneksi dan link untuk mengatasi kompleksitas, kita harus bisa lincah. Tapi satu hal, kita punya penolong yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak dan Ibu, kita akan pujikan lagu Penolong Hidupku. Saat ku dalam kesesatan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup,
setia. Bapak dan Ibu dan rekan sekalian, bahwa kesaksian itu merupakan identitas kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Kristus. Identitas ini membawa kita kepada satu panggilan untuk membuktikan Kristus di dalam hidup kita. Namun, semudah itukah kita menjadi saksi Kristus? Apakah hanya dengan mengaku percaya seorang dapat secara otomatis berdidentitaskan saksi Kristus? Bersaksi merupakan satu tugas untuk membuktikan suatu yang telah dialami. Jika kita saksi Kristus, berarti kita harus menyaksikan Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak dan Ibu, kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu yang telah mengalami Kristus di dalam kehidupan, yang bisa menguatkan iman kita sesama orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kami persilahkan Bapak Ibu. Dalam hidup ini, kita pasti pernah mengalami gesekan dengan orang lain. Semakin dekat sebuah hubungan, semakin besar juga kemungkinan terjadinya gesekan. Tetapi sebuah gesekan tidak selalu membuat sebuah hubungan itu menjadi semakin buruk. Bisa juga terjadi sebaliknya. Sebuah gesekan bisa membuat sebuah hubungan menjadi semakin erat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Semua itu bergantung dari bagaimana cara kita menangani gesekan itu. Kalau kita menanganinya dengan cara kebanyakan orang seperti diam, menyimpan, menjadi pahit, menjauh dari orang itu, atau menjelek-jelekan dia di belakang, atau mungkin juga dengan terus-terusan menyerang dia, cara ini jelas akan semakin memperdalam luka yang ada. Tetapi kalau kita menyelesaikannya dengan cara yang diajarkan Tuhan, seperti dalam Matius 7 ayat 1-7, dengan tidak menghakimi, bisa menyadari kesalahan kita sendiri dulu, dan seperti dalam Efesus 4 ayat 15 mengatakan kebenaran dalam kasih, gesekan ini bisa menjadi sebuah jembatan untuk kita bisa lebih mengenal satu sama lain dan akhirnya mempererat hubungan itu. Jadi, mari kita menyelesaikan konflik dengan cara Tuhan. Amin. Bapak dan Ibu dan teman sekalian, kita akan memasuki dan mendengarkan firman Tuhan dan renungan. Mari kita sebelum mulai mendengarkan renungan ini, kita akan pujikan lagu Engkaulah Kekuatanku. Sebab Engkaulah kekuatan dalam kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Yesus. Saat kami berjalan bersamamu, Kau pegang tangan kami, menuntun langkah kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak
menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku,
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Roh Kudus, pembimbing hidup kami, pada saat ini kami anak-anak Bapa akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Bapa berkenan menuntun hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari kebenaran firman-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan nanti sesuai kehendak Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang suci. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan diambil dari Mazmur 121. Saya ulangi, bacaan renungan diambil dari Mazmur 121. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah beriman di tengah krisis, yang didasarkan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Saudaraku, secara umum krisis dapat digambarkan sebagai sebuah kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Ada beberapa krisis yang bisa terjadi, di antaranya adalah krisis ekonomi. Apa arti krisis ekonomi itu? Menurut Market Business News, krisis ekonomi adalah keadaan di mana perekonomian di suatu negara mengalami penurunan secara drastis. Secara umum, negara yang menghadapi keadaan tersebut akan mengalami penurunan PDB, produk domestik bruto, anjloknya harga properti dan saham, serta naik turunnya harga karena inflasi. Apakah penyebab terjadinya krisis ekonomi? Ada pakar ekonomi yang berpendapat bahwa hal itu terjadi karena banyaknya beban hutang negara sehingga tidak mampu membayarnya. Sama halnya dengan suatu perusahaan, apabila mempunyai banyak hutang
dan tidak mampu membayarnya, maka perusahaan tersebut bisa dipastikan akan bangkrut. Saudara-saudara yang terkasih, dampak wabah COVID-19 pada perekonomian dunia sangat dahsyat dan dirasakan banyak orang, sehingga ada yang mengalami PHK, putus hubungan kerja, atau dirumahkan. Banyak pelaku usaha yang gulung tikar. Dengan demikian tentu menambah jumlah pengangguran dan sebagainya. Mengalami hal ini tentu perkara yang tidak mudah, saudara-saudaraku. Berbagai macam perasaan berkecamuk, rasa sedih, kecewa, khawatir, gelisah, menghantui kelangsungan hidupnya. Keadaan yang sulit ini tentu juga berimbas pada orang-orang Kristen atau orang-orang percaya. Lalu bagaimana kita merespon guncangan atau krisis ekonomi ini, saudara-saudaraku? Alkitab mencatat sejumlah krisis yang dialami oleh orang-orang pilihan Allah. Misalnya, Abraham harus pergi ke Mesir karena bencana kelaparan di tanah Negeb. Kejadian 12 ayat 10. Ishak mengalami hal yang sama sehingga ia harus pergi ke Gerar. Kejadian 26 ayat 1. Anak-anak Yakub pergi ke Mesir untuk membeli gandum karena ada kelaparan di tanah Kanaan. Bisa kita baca dalam Kejadian 42. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat kita pelajari dari kitab suci untuk menolong kita di masa krisis atau masa sulit ini? Khususnya di Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 yang tadi kita baca. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8 adalah salah satu nyanyian ziarah yang ditulis saat orang Yehuda ditawan di Babel dan dinyanyikan oleh umat Tuhan tatkala sampai di Yerusalem. Nyanyian ini berisi keyakinan pemazmur bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup yang akan menjaga seluruh perjalanan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Allah itu punya rencana dan Dia peduli pada setiap anaknya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini berada dalam kedaulatan dan kekuasaannya, termasuk krisis ekonomi yang terjadi pada saat ini. Allah mengetahui setiap detail kehidupan ini, dari kondisi keuangan kita hingga jumlah helai rambut di kepala kita. Hal itu kalau kita membaca dari Lukas 12 ayat yang ke-7. Walau krisis ini telah mempengaruhi banyak di antara kita, kita tahu bahwa Allah itu tidak terlelap dan tertidur. Demikian Mazmur 121 ayat 4. Kebenaran ini memberi sukacita dan kekuatan untuk terus mempercayainya, karena Dia sanggup menolong kita melewati krisis yang ada. Allah juga berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Meskipun demikian, memang kita harus mengambil bagian yang harus kita ambil. Apa itu, saudaraku? Yaitu usaha. Mari kita lihat burung-burung yang tidak punya ladang dan menanam. Bukankah mereka tetap dapat makan? Mengapa? Karena Tuhan yang menyediakannya.
Namun untuk dapat makan tentunya burung-burung itu tidak hanya bertengger di batang pohon, tetapi dia aktif terbang ke sana sini tanpa mengenal lelah. Apalagi kita manusia, saudara-saudaraku. Manusia yang dikaruniai akal budi lebih daripada burung-burung tentu akan menggunakan akal dan budi kita untuk mengatasi krisis yang terjadi saat ini dan mungkin sampai yang akan datang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di samping kita harus menggunakan akal budi untuk mensikapi krisis, kita perlu hidup bijaksana dan bertanggung jawab. Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 14, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya dalam hidup kita sekarang ini adalah kesulitan ekonomi sebaiknya dapat mendorong kita untuk mengatur keuangan dengan lebih bijaksana. Paulus juga sudah memberi teladan, saudara-saudaraku, bagaimana ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, seperti yang ia katakan dalam Filipi 4 ayat 11-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, krisis ekonomi memang membuat penderitaan banyak orang. Namun Allah berjanji tak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Itu bisa kita baca dalam Ibrani 13 ayat 5. Meskipun mungkin kita sekarang sulit melihatnya, bagaimana rencana Tuhan di balik itu semua, kita harus yakin bahwa Allah akan menolong kita dengan caranya dan pada waktu yang dikehendakinya. Karena Allah itu peduli, Allah itu mengerti segala persoalan yang kita hadapi, seperti syair lagu yang sering kita dengar bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tak satu pun akan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saudaraku, pada waktu kita diterpa krisis, tentu lalu berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tetapi belum ada jawaban. Biasanya kita cemas. Namun setelah pertolongan itu datang dari Tuhan, barulah kita bisa berkata dan bernyanyi, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku,
walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku, sebagai penutup renungan kita pada saat ini, saya ingin menegaskan beberapa hal demikian. Tuhan terus menjaga dan memelihara umatnya dalam menghadapi bahaya, ancaman, kesulitan, dan seluruh kegiatan umatnya. Yakinlah, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri dalam pergumulan hidup. Percayalah bahwa setiap ancaman, kesukaran, dan bahaya dapat diatasi oleh keyakinan yang kokoh kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan dalam hidup kita, seperti yang diyakini oleh penulis kitab Mazmur di atas. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Kami mohon Roh Kudus selalu membimbing kehidupan kami untuk dapat hidup sesuai dengan firman-Mu yang kami renungkan pada saat ini, sehingga kami takkan meragukan kasih setia-Mu di dalam menolong kami dalam menghadapi krisis maupun kesulitan-kesulitan hidup kami. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengar renungan dan firman Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi rema bagi kita semua, mengingatkan kita bahwa Tuhan yang bisa diandalkan, Tuhan yang selalu menolong kita melalui Roh Kudus. Kita sambut renungan ini dengan menyanyikan lagu Roh Kudus hadir di sini. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Di sini mengalir di bait suci,
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Marilah kita bangkit berdiri, menyilangkan tangan kanan di dada kiri kita, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu dan teman sekalian,
Mari kita memanjatkan doa-doa syafat kita. Kita akan berdoa bagi bangsa dan negara, bagi gereja ini, bagi pekerjaan, studi, dan lain-lain. Mari kita akan panjatkan doa syafat kita. Bapa, saatnya berdoa bersatu hati Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu atas bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan begitu mencintai bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Ada keamanan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesejahteraan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ada kesehatan, ada kesembuhan atas bangsa kami. Bahkan ada pemulihan pasca pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjaga bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga bersatu hati berdoa untuk toleransi antar umat beragama di negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan sukacita, kasih-Mu nampak atas kami, supaya kami boleh hidup berbangsa dan bernegara Tuhan dengan penuh kasih dan sukacita-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa jika di beberapa daerah Tuhan Engkau izinkan terjadi bencana alam. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau pulihkan setiap daerah yang sedang tertimpa bencana alam. Bahkan berdoa Tuhan, kiranya kasih-Mu menyertai kami, keamanan, keselamatan ada bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh terhindar dari segala macam mara bahaya dan bencana Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bersatu hati untuk pemerintahan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo sampai dengan pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Ada roh yang takut akan Engkau, ada kasih dan sukacita-Mu. Tuhan, kami berdoa menjelang tahun politik tahun 2024 Tuhan, di mana ada pemilu dan pemilihan presiden Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau limpahkan keamanan, sukacita dan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Kami percaya ada roh yang takut akan Engkau bagi setiap wakil rakyat yang terpilih Tuhan. Terima kasih, ikat kami dengan ikatan kasih-Mu Tuhan, supaya kasih-Mu nampak atas kami, setiap anak-anak bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa generasi ini penuh akan kasih-Mu dan roh yang takut akan Engkau Tuhan, boleh Kau limpahkan akan bangsa kami. Tuhan, ini kerinduan kami sungguh percaya kasih-Mu nyata atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah Bapa Surgawi yang selalu kami sembah, kami puji dan kami tinggikan dalam hidup ini. Sungguh kami mengucap puji syukur atas berkat kasih kemurahan Tuhan yang selalu mengalir dan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Saat ini perkenankan kami berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen yang menjadi bagian dari jemaat Tuhan. Berkati Tuhan kami sebagai orang tua dalam mengasuh, mendidik dan mendampingi anak-anak kami dengan penuh cinta kasih, hikmat serta kasih sayang, agar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian pula sebagai anak-anak, agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam kasih sayang orang tua, sehingga dapat menjadi anak yang takut pada Tuhan, berbakti pada orang tua. Berikan berkat kesehatan, ketentraman, kedamaian, kekuatan di dalam iman bagi keluarga-keluarga Kristen, sehingga dapat menjadi lilin yang terang di tengah-tengah kegelapan dunia, serta garam yang dapat bermanfaat bagi kehidupan sesama. Berkati keluarga-keluarga Kristen ya Tuhan.
Jika ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam kami menyampaikan doa ini, ampunilah ya Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami naikkan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan Tuhan. Engkau berikan kemudahan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan maupun membuka lapangan pekerjaan. Engkau berkenan untuk memberikan pekerjaan maupun lapangan pekerjaan yang sesuai dengan talenta anak-anak-Mu. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah bekerja agar selalu mendapatkan keselamatan, kesehatan dalam bekerja. Kami berdoa agar dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Dan nama-Mu selalu dimuliakan dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih menjalani pendidikan, baik di jenjang sekolah, dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi. Berikanlah ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Izinkan anak-anak-Mu belajar dengan baik, dengan penuh kejujuran, agar segala yang didapat menjadi bekal menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa bagi para pengajar, bagi orang tua, agar selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami, yang saat ini maupun sebentar lagi akan melaksanakan ujian. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan kemauan untuk belajar, sehingga memberikan hasil yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa yang sederhana ini, yang jauh dari sempurna, ini dapat Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, buat kesempatan kali ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali meskipun dalam keadaan ibadah secara online. Kiranya Tuhan Engkau memberikan berkat anugerah-Mu buat kami semuanya dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Teristimewa juga kami boleh berdoa untuk memohon kebaikan Tuhan. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati semua gereja-gereja yang ada di bumi ini. Kiranya Tuhan memberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap peribadatan dan dapat dilaksanakan sejalan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Demikian juga setiap hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati dapat memimpin dan juga mengelola peribadatan di tempat ibadah masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami terkhusus juga berdoa buat gereja Tuhan di GKJ Pelengkung ini. Tuhan memberkati dengan pendeta, dengan jemaat, semuanya Tuhan berikan perlindungan. Gerejamu Tuhan berikan kekuatan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, dan gangguan-gangguan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berikan juga pendeta, semua jemaat kekuatan dan kesehatan, sehingga semuanya dapat melaksanakan peribadatan dengan baik, dan kami semuanya dapat beribadah untuk memuliakan nama Tuhan dan juga melaksanakan setiap firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan untuk melayani di tempat GKJ Pelengkung ini. Semua pendeta, baik pendeta Gladys, pendeta Christian, pendeta Emeritus Samono, semuanya dapat
mengabarkan Injil kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Kami semua para jemaat juga dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga firman-Mu menjadi tuntunan dan pedoman kehidupan kami semuanya dimanapun berada. Terima kasih Bapa di surga. Beristimewa juga kami berdoa untuk negara bangsa kami ini. Tuhan berkati dan berikan juga para pemimpin-pemimpin yang baik dari tingkat tertinggi sampai yang terendah, sehingga khususnya memberikan kemudahan, kelancaran, perizinan maupun juga tempat-tempat ibadah yang berkaitan dengan ibadah Nasrani dapat diberikan kemudahan-kemudahan di dalam perizinannya semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami sepanjang hari sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengikuti persekutuan ini sampai selesai. Biarlah firman, pujian, doa yang kami dengar dan kami naikkan ini boleh memperkuat iman kami kepadamu. Sertai langkah kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan menggandeng kami. Meski kami belum melihat, tetapi hati kami tahu Engkau tuntun langkah kami. Inilah seruan doa syafaat kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bersama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan ayat dari Ibrani 4 ayat 16. Saya ulangi, bacaan ayat dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mari kita akhiri persekutuan kita dengan menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Tidak terasa kita sudah sampai penghujung acara persekutuan kali ini. Sebelum kita undur diri, mari kita sekali lagi pujikan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Hanya Kau. Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap.
syukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, sumber pengharapan kami. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan, dalam hidupku. Yesus, Yesus. Bapak dan Ibu dan teman sekalian, Sowan Gusti 4 Maret 23 telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu dan teman sekalian. Kita akan kembali ketemu lagi Sabtu minggu depan dengan tema yang berbeda pastinya. Kita akan undur diri persoalan ini. Biarlah persoalan ini menjadi berkat. Kita akan bawa pulang. Kita jaga akan Kristus. Terima kasih Bapak dan Ibu dan teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.